Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Pak. Mohon maaf ya, ini Selamat sore. terlambat saya. Saya tahunya itu saya kira Senin ya Bapak Ibu. Ternyata yang apa namanya karakter udah selesai ya. Ya, Pak, udah selesai, Pak. Oh ya 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 ya. Eh, oke ya sudah. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu. Berarti sekarang kita mulai topik baru ya, Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar KKA atau AI gitu ya, secara lebih umum penyebutannya itu AI atau kalau bahasa Indonesianya yaitu KA itu ya, kecerdasan artifisial. Nah, nanti kita akan belajar eh, kecerdasan artifisial itu yang seperti apa saja yang dikatakan kecerdasan artifisial dan juga nanti gimana proses di baliknya. Begitu. Nah, sebentar saya share screen. Oke, berarti di modul satu. Nah, begini. Di sesi ini sepertinya nanti kita belajar cara gimana si AI itu kan ceritanya AI atau eh KA gitu ya. Saya nyebutnya mungkin bisa KA bisa AI gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan itu kayak kita membuat suatu sistem komputer itu yang bisa berpikir. Nah, kalau istilahnya kan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kalau kecerdasan yang alami itu kan kayak manusia gitu ya. Nah, di sini itu buatan. Nah, buatan ini nanti ya prinsipnya sama. Nanti bisa mirip seperti manusia gitu ya. Nanti ada yang namanya deep learning gitu ya Bapak Ibu. Itu nanti bisa seperti otak manusia. Jadi nanti di sana ada neuron-neuron gitu ya. Di otak manusia kan ada neuron atau jaringan saraf gitu ya. Itu nanti yang saling terhubung. Kemudian bisa menyimpan memori, bisa berpikir gitu ya. Dalam tanda kutip bisa berpikir. Kemudian bisa nanti apa ya menjawab dari hasil berpikirnya dia begitu. Nah, sebentar, bener yang ini atau modul satu itu harusnya pengantar dulu ya. Nah, menarik ini Bapak Ibu. Kalau biasanya kan kita ya menggunakan saja ya. Nah, menggunakan saja ada ChatGPT lah, ada Gemini, kemudian banyak ya AI yang bermunculan. Bahkan bisa generate video, bisa apalagi ya di Canva itu juga sudah ada AI-nya banyak banget sekarang yang bisa dilakukan. Nah nanti di sini kita belajar di belakang itu gitu ya, di balik itu tuh sebenarnya gimana. Nah, kok bisa pinter gitu ya. Bentar saya cek, saya double cek lagi ya untuk modulnya. Harusnya ada sebelum ini ya. Sebentar. Kecerdasan buatan. Nah ini ya, ini yang pertama. Jadi nanti kita
apa ya istilahnya mengenal dulu mungkin ya, mengenal dulu kayak mungkin kecerdasan artifisial itu yang tadi yang bisa meniru kecerdasan manusia itu bagaimana dan juga mungkin dampaknya gitu ya, dampaknya dan penggunaannya. Kalau penggunaannya saya kira sudah ini semua ya Bapak Ibu ini tidak perlu kita bahas lebih dalam. Tuh, wah. Nah, ini. Oke, nah ini seperti biasa nanti kita akan belajar dulu ya memahami konsep, kemudian nanti ada beberapa hal aktivitas yang perlu diselesaikan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ya itu ya seperti biasa ya nanti kita mempraktekkan barangkali aplikasinya. Nah ini mungkin ya sudah tahu ya saya kira ya Bapak Ibu mana yang KA mana yang bukan. Nah ini kan contohnya kayak di apa ya ini di kereta api ya di KAI ya sekarang mulai check innya itu menggunakan apa namanya visual gini ya menggunakan face recognition. Nah, jadi kita daftar dulu kemudian nanti kalau udah daftar ya agak ribet ya sebenarnya ya kita harus mengenalkan wajah kita ke mesin AI-nya ini dulu kemudian baru dia bisa tahu. Nah, ini termasuk ya termasuk AI ya. Nah, kalau CCTV ini kan belum ada kecerdasannya ya. Dia hanya mesin yang berjalan dijalankan berulang-ulang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kan belum ada AI-nya ya. Dalam hal ini CCTV ya dia cuman merekam saja gitu. Nah, kalau ini robot penyiram tanaman ini dibilang AI saya kira belum ya. Kalau dia nanti ada menyiramnya di kondisi-kondisi tertentu, nah itu mungkin bisa dikatakan kecerdasan ya. Nah, kalau robot saja mungkin ya robot ya, robot untuk melakukan sesuatu gitu. Dan banyak hal lainnya. Bahkan sekarang di mesin cuci itu sudah ada AI-nya gitu ya. Saya kurang tahu juga. Kulkas gitu bahkan udah ada. Dia bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau nanti diisi apa, dia suhunya berapa gitu ya yang paling efektif kita bisa ngeset kemudian di waktu tertentu suhunya bisa naik bisa turun sendiri nah itu sudah sangat canggih sekali ya sekarang ya penerapannya itu kebermanfaatannya sudah sangat luas. Oke, nah secara definisi dulu sebenarnya kecerdasan artifisial itu tuh atau AI itu ya di apanya ya dicetuskannya itu sebenarnya sudah dari dulu cuman secara apa ya secara kompleksitas kecerdasannya gitu ya kecerdasannya itu mungkin tidak sepintar sekarang. Nah kalau dulu kan mungkin masih terbatas juga ya sumber dayanya baik itu di mesinnya komputernya kemudian apa ya ya dua hal itu ya komputernya dan juga mungkin programnya ya. Dua hal itu mungkin tidak semasif sekarang. Komputer kan zaman dulu juga tidak yang cepat gitu ya. Kalau sekarang kan sudah apa ya ya kencang gitu ya istilahnya ya. Sudah sangat cepat perhitungannya sehingga ya memungkinkan ada banyak AI ini. Kalau dulu mungkin AI-nya masih sederhana. Ya ya masih misalkan untuk melakukan berbagai tugas yang ringan gitu ya, tidak sepintar sekarang. Mungkin hanya untuk membantu saja, tetapi tidak bisa yang berpikir gitu ya, berpikir secara pintar kayak sekarang. Nah, itu sudah dari dulu sebenarnya. Nah, ini ya, kalau kita bicara sejarah itu sudah dari 50-an sampai 70-an. Nah, di sini dia ceritanya ini dari eh
konferensi ya, konferensi di Dartmouth College. Konferensi ini kan ya kayak pertemuan ilmuwan-ilmuwan gitu ya di Dartmouth College tahun 56. Nah, itu mencoba membuat komputer yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti logika logikanya manusia dan aturan-aturan tertentu. Nah, dulu tuh ya masih sebatas ini gitu ya. Sebatas ini dalam artian kita membuat aturan-aturan tertentu. Nah, nanti kalau ada satu aturan yang cocok gitu ya, nah, dia melakukan itu. Aturan lainnya apa? Ada yang cocok dia melakukan itu. Nah, jadi masih apa ya, sederhana ya, masih sederhana. Nah, contohnya ini robot apa ini namanya? Oh, membuktikan rumus matematika. Nah, robot yang bisa bergerak. Ah, itu sebenarnya dari dulu ya, dari dulu sudah ada. Atau kalau dulu tuh ada juga ya kayak SPK gitu ya, sistem pembantu keputusan gitu ya, mungkin ya itu juga awal lahirnya KA itu dari situ. Jadi sistem yang intinya membantu gimana caranya dia itu eh apa namanya ya punya logika sendiri. Nah, logika ini yang nanti dikembangkan ya, modifikasi. Kepintarannya ini yang nanti dimodifikasi seiring berjalannya waktu. Nah, di tahun 80-an ya, 80-an 90-an ini lebih berkembang lagi di sini ceritanya. Nah, lebih berkembang lagi. Di sana sudah bisa ini mendiagnosis penyakit gitu ya, di medis sudah mulai diterapkan dan juga muncul namanya pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, ini ya, ini awal mulanya KA ya, mulai terkenal itu ya dengan machine learning ini. Jadi, komputer itu bisa belajar dari data tanpa diprogram ulang secara detail. Maksudnya gimana? Maksudnya pokoknya asalkan kita punya data seperti ini, nah itu nanti kita masukkan ke komputer dengan machine learning ini ya, namanya pembelajaran mesin atau machine learning, dia sudah paham. Oh, kalau datanya kayak gini, berarti nanti ketika ada pertanyaan ya, pertanyaan muncul mirip-mirip seperti datanya ini, saya sudah bisa menjawab. Soalnya kenapa? Ya sudah belajar ya gitu ya. Oh tadi datanya saya sudah pelajari ini. Oh berarti nanti kalau ada soal seperti ini, saya jawabnya kayak gini. Nah itu machine learning seperti itu. Kemudian ini ya, dari tahun 2000-an sampai sekarang, ya mungkin 2000 berapa ya mulai itu 2010 11 gitu ya. Google kan ada 2000 baru ya Google 2004 kalau tidak salah. Ya 2000-an ini. Nah, itu seiring ini juga ya perkembangan internet yang semakin cepat. Nah, kalau dulu kan mungkin internet masih menggunakan modem dial up gitu ya. Kita berlangganan ke operator seluler, kita tancepin modem ke PC, kita langganan. Nah, itu kecepatannya cuma berapa itu ya kbps gitu ya. Nah, kalau sekarang kan internet udah semakin cepat. Nah, seiring dengan internet semakin cepat, otomatis kan layanan-layanan yang bisa kita gunakan di internet itu semakin beragam, semakin besar. Nah, karena tadi ya layanan semakin besar, penggunanya semakin banyak, di sana terdapat banyak data. Nah, atau istilahnya di sini ada big data gitu ya, data yang sangat banyak banget yang dihasilkan oleh semua manusia gitu ya yang menggunakan internet. Nah, dari situ muncul ini mulai kepikiran, oh ini banyak data gitu ya, data sebesar ini itu mau diapakan. Nah, dari situ mulailah ada yang istilah deep learning ini. Nah, kalau tadi kan machine learning gitu ya, machine learning. Kemudian ini ada istilah baru namanya deep learning atau pembelajaran mendalam gitu ya. Kalau secara apa translatannya ya, secara harafiah ditranslate ke Indonesia ya pembelajaran mendalam. Nah, pada intinya deep learning inilah yang mengawali AI modern sekarang ini. Jadi data yang sangat besar diolah dengan deep learning ini, nah dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian
teknologi yang teknologi yang bekerja di balik deep learning ini itu dia itu meniru cara kerja otak manusia. Nah, yang disebut tadi sudah saya mention di awal itu jaringan saraf ya. Kalau di otak kan ada neuron gitu ya, neuron atau jaringan-jaringan saraf yang saling terhubung. Nah, yang konon katanya semakin banyak yang terhubung itu semakin cerdas gitu ya, semakin cerdas, semakin pinter. Nah, di sini coba ditiru nih, coba ditiru, diimplementasikan di komputer, di mesin. Nah, diberi nama deep learning ini. Jadi dia ada jaringan saraf tiruan ya istilahnya, jaringan saraf tiruan. Soalnya kan meniru dari si otaknya manusia, dibuat ke komputer gitu ya, namanya jaringan saraf tiruan. Nah, dari jaringan saraf tiruan ini mulailah muncul banyak AI modern zaman sekarang ya, yang lebih canggih-canggih itu. Mulai dari apa, mengenali gambar, suara, banyak ya. Di misalkan mendeteksi plat gitu ya, di ETLE itu kan mendeteksi plat, kemudian presensi wajah itu juga salah satunya menggunakan itu, kemudian bisa apalagi ya banyak ya. Di banyak sektor ini sudah kita rasakan manfaatnya deep learning ini. Jadi ini adalah suatu teknologi gitu ya, teknologi yang awalnya itu dibuat untuk mengatasi ini era big data ini karena datanya banyak sekali, perlu sesuatu untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu menggunakan deep learning. Begitu. Jadi mirip-mirip seperti mesin learning. Jadi dari data yang kita punya gitu ya, dari data yang kita punya, data yang besar gitu ya, data yang besar atau big data itu nanti kita masukkan ke deep learning ini tadi. Nah, yang di dalamnya itu ada jaringan saraf tiruan. Nah, kita masukkan data ke sana, jaringan saraf tiruan ini yang nanti dia bisa apa ya, belajar gitu ya. Bisa belajar ya caranya seperti otak manusia gitu ya. Ada banyak apa namanya? Jaringan saraf yang saling terhubung. Kita masukkan data di sana, dia bisa menyimpan gitu ya, menyimpan memori atau mengenali gambar atau mengenali suara dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita masukkan data ke sana, itu nanti ada namanya kita latih tadi ya. Kita latih, kita mengenalkan data banyak banget tadi, kita masukkan ke deep learning, kita latih biar bisa nyimpen tadi ya, nyimpen. Oh kalau kayak gini itu suara kodok, kalau kayak gini suara ayam. Nah itu nanti setelah kita latih, baru. Nah, dia setelah itu kalau ada data yang sama, nah, misalkan tadi ada suara kata lagi gitu, nah dia bisa mendeteksi, oh ini tadi sudah di apa namanya pelajari sebelumnya dari data yang sudah dilatih tadi. Oh, kalau ada suara kata dia bisa mengenali, oh ini kata gitu. Nah kurang lebih seperti itu deep learning ya. Jadi bedanya dengan machine learning ini awal mulanya gitu ya, awal mulanya. Awal mulanya pembelajaran mesin. Jadi komputer itu dapat belajar dari data. Nah, istilah itu tuh machine learning atau awal dari proses komputer bisa belajar itu mesin learning ini. Nah, setelah itu ada semacam apa ya, lebih modern gitu ya, cara belajar yang lebih modern atau generasi selanjutnya gitu ya, generasi selanjutnya dari pembelajaran mesin ini namanya deep learning. Nah, ini kalau ya misalkan kalau machine learning itu bisa menangani 1.000 data, nah kalau deep learning ini dia diciptakan untuk menangani ini era big data. Jadi datanya bisa jutaan gitu ya, lebih pinter lah, gampangnya lebih pinter. Proses belajarnya sama, kita ajari dulu. Nah, cuma si deep learning ini lebih pinter, bisa lebih menangani banyak data gitu ya. Jadi apa namanya? Data yang banyak itu langsung kita masukkan ke situ dia bisa. Nah, kalau machine learning dia kurang mampu untuk melakukan hal itu. Kurang lebih seperti itu bedanya deep learning dan machine learning. Nah, kemudian teruslah berkembang sampai sekarang deep learning itu hingga ya sekarang ini. Sekarang itu sudah apa ya? Zamannya generatif gitu ya, generatif AI atau kecerdasan artifisial yang generatif.
Maksudnya generatif gimana? Ya dia bisa menciptakan hal-hal baru. Nah, seperti ChatGPT dia teks, kemudian gambar ada di ChatGPT juga bisa ada di VO gitu ya, Google VO 3 itu kan bisa video bahkan musik ada banyak banget juga. Canva itu juga bisa membuat desain, banyak banget ya. Nah, itu istilahnya adalah generatif AI atau KA generatif. Jadi yang dia bisa menghasilkan hal-hal baru dari apa yang sudah dia pelajari. Konsepnya sama. Bagaimana ChatGPT bisa pinter gitu ya, bisa generate text atau bisa menjawab apa yang kita tanyakan, bahkan dengan jawaban yang lebih detail, itu karena dia sudah belajar tadi. Sudah belajar, sudah dilatih oleh si pembuat ChatGPT ya, OpenAI ya namanya ya. Si pembuat ChatGPT atau OpenAI ini dia sudah melatih nih ChatGPT ini dengan banyak sekali data. Ada berapa ya, billion parameter gitu ya kalau dari informasinya. Berarti kan miliaran ya, miliaran kata. Nah, ini dimasukkan ke ChatGPT ini, maksudnya bukan dimasukkan, dilatih ya, dilatih ke AI-nya ChatGPT ini. Nah, itulah kenapa kok apapun yang kita tanyakan dia tahu ya karena tadi dia sudah belajar ya, sudah belajar apa yang kita tanyakan. Seperti itu. Nah, ini eranya sekarang di ini KA generatif. Begitu. Kemudian apa lagi ini? Kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah saya rasa sudah dimanfaatkan di ya hampir tiap hari ya. Bahkan di sesimpel di handphone kita itu simpel apa namanya face unlock ya itu kan sudah termasuk AI juga ya face unlock kemudian bahkan kita searching di Google itu sekarang sudah ada AI-nya ya. Jadi pencarian yang berdasarkan AI itu nanti outputnya seperti ini. Oh ini saya ngambil dari website ini, kemudian oleh AI itu disimpulkan. Nah contohnya ya yang di Google gitu ya banyak ya. Nah misalnya kita searching apa itu kecerdasan kecerdasan. Nah ini ya yang dimaksud nih ya. Nah ini kan dari AI ya ini ya. Dari AI dia ngambil dari beberapa link-link ini. Nah, ini kan dari beberapa sumber dia menyimpulkan langsung, oh, tanpa ngecek satu persatu. Kalau dulu mungkin kita ngecek satu persatu gitu ya, halamannya sampai, nah di sini ya, misalkan kita belum ketemu, geser kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya sampai ketemu. Nah, kalau di sini sudah disarikan ya oleh si AI-nya Google ini. Begitu, nah ini perkembangannya tadi ya. Ini eksperimen awal, kemudian mulai bisa digunakan itu tahun 90-an. Terus 2000-an ini mulai berkembang untuk layanan sehari-hari. Kemudian 2010-an itu kan mulai muncul itu ya Android gitu ya. Android dan juga YouTube kayaknya juga di tahun-tahun ini ya 2000 sampai 2010. Sosial media juga semakin banyak. Nah, tadi ini mulai berkembang big data tadi, datanya sudah semakin banyak. Nah, kemudian nah, sekarang ini 2020-an ke atas itu mulai muncul istilah ini generatif AI. Nah, jadi yang dia bisa eh apa istilahnya menghasilkan gitu ya, menghasilkan teks atau menghasilkan gambar atau menghasilkan apapun ya. Generate kan artinya menghasilkan membuat sesuatu yang baru. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, di sini kan tadi baru eksperimen ya, diceritakan di sini baru eksperimen. Kemudian di sini ada, nah ini namanya sistem pakar ya. Sistem pakar atau expert system. Itu kayak ya mungkin sistem pendukung keputusan gitu ya, yang masih berbasis tadi aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga. Oh nanti yang cocok aturan keberapa.
Nah, itu namanya sistem makar ya, atau kalau mempelajari bidang ilmiah itu namanya SPK ya, sistem pembantu keputusan atau Decision Support System. Nah, ini sistem makar ini. Itu tahun 90-an. Nah, 2000-an tadi kan mulai muncul tadi ya, machine learning gitu ya. Machine learning kemudian bisa dipakai untuk ini contohnya untuk spam email bisa diklasifikasikan, oh ini spam, ini bukan. Nah, kemudian analisis sentimen. Analisis sentimen itu kita seperti review produk gitu ya, review produk atau review apapun itu ya, atau komentar mengenai suatu hal atau suatu produk, kemudian dianalisis. Oh ini apakah kebanyakan dari komentarnya itu positif atau negatif? Nanti kan bisa digunakan ya. Misalkan saya punya produk gitu ya, saya melakukan analisis sentimen. Oh ternyata di pasar itu produk yang ini responnya sangat bagus. Oh, ternyata produk lainnya responnya sangat jelek. Nah, itu analisis sentimen seperti itu. Perakiraan cuaca. Nah, ini untuk memprediksi cuaca berdasarkan data sebelum-sebelumnya. Kemudian pencarian web. Apalagi ya. Nah, ini 2010 ini mulai ada smartphone tadi ya. Ada Google Assistant, ada face recognition lah. Kemudian banyak ya, banyak hal yang mulai bisa dikembangkan di tahun 2010-an ini. Jadi apa ya, penggunaannya semakin masif dan semakin mendekati ke end user gitu ya, ke pengguna akhir. Misalkan saya menggunakan handphone, nah itu mulai diimplementasikan beberapa eh KA ya atau AI ini. Contohnya ya ini ada sistem rekomendasi. Ya, nanti kita nontonnya itu apa saja, historinya. Itu kan ada data di situ ya, ada data di situ. Nah, otomatis mereka kan bisa mengolah. Oh ternyata si user ini tuh dia seringnya nonton ini. Nah dimasukkan tadi ke mesin learning, dilatih gitu ya. Oh, nanti kalau ada user yang nonton kayak gini tuh berarti dia direkomendasikannya yang cocok ini. Nah kayak gitu contohnya. Kemudian fraud detection, kemudian pengenalan wajah, pengenalan suara. Ini kan mulai berkembang ya. Bahkan kendaraan otonom ini mulai kembangkan juga ya penelitiannya dan seterusnya hingga sekarang ya. Nah, kalau sekarang banyak ya Bapak Ibu saya kira setiap hari mungkin ya hampir setiap hari menggunakannya. Bahkan di hal-hal yang tidak kita pikirkan bakal ada AI itu ternyata mulai diimplementasikan. Ya tentunya kayak kulkas tadi lah, kulkas kemudian mesin cuci, terus banyak ya. Dan sekarang kayak produk itu berlomba-lomba gitu ya dengan label adanya kecerdasan artifisial. Nah, itu menjadi semacam branding tersendiri gitu ya, branding tersendiri untuk dia bisa menjual gitu. Soalnya memang ya lagi ini ya, lagi hype ya, lagi hype sekali. Nah, ini levelnya sekarang sudah sampai ke situ. Jadi dia bisa menciptakan ya, menciptakan sesuatu yang mungkin belum pernah ini ya, belum pernah dibuat gitu ya. Kita memasukkan apa, dia bisa menyimpulkan gitu ya dari informasi yang sudah dilatih ke dia. Dia bisa mengambil informasi dari situ, kemudian digabungkan dengan apa yang kita masukkan ke situ, prompt ya istilahnya prompt ya. Kita masukkan promptnya tadi, kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, contohnya ya ini banyak ya sekarang ya. ChatGPT, ada Gemini, dulu namanya Bard ini ya. Gemini itu sekarang istilahnya dijualnya oleh Google itu namanya Gemini. Dulu awal-awal waktu masih apa ya belum public release gitu ya, masih masa percobaan itu namanya Bard. Banyak ya sekarang ya, saya kira
Bapak Ibu minimal sudah pernah menggunakan lah kayak ChatGPT, terus mungkin secara nggak langsung ataupun nggak langsung ya, secara nggak sadar itu sudah menggunakannya. Contohnya ya ini kayak membuat apa gitu ya, naskah artikel, nah, gitu kan dari AI ini juga. Kemudian apa ya, kalau menggunakan Oke Google gitu ya, Oke Google tolong carikan apa. Nah, itu kan salah satu AI juga. Kemudian apa lagi ya? Di banyak lah sekarang ya. Bahkan bisa sampai video. Begitu. Nah, kemudian dari sini ya, karena semakin masifnya tadi generatif AI yang bisa membuat sesuatu yang mungkin apa ya, kadang tidak bisa kita prediksi gitu ya, tidak bisa kita kontrol. Selain memang itu sangat bermanfaat ya, karena ya kita terbantu ya, yang awalnya misalkan nulis apa ya, nulis artikel gitu ya, atau nulis atau ngoreksi atau apapun itu kita manual satu persatu, nah itu menjadi lebih mudah, apa yang mempermudah rutinitas kita. Kemudian juga efisiensi waktu juga ya, efisiensi waktu, tenaga, energi dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain ya, manfaatnya sangat banyak sekali. Cuman di sisi lain itu ada apa ya, potensi dampak negatif yang bisa dihasilkan dari AI itu. Misalkan ya itu untuk apa ya, membuat suatu gambar yang digunakan untuk apa ya, memfitnah, kemudian untuk menipu, untuk banyak hal ya. Dan bahkan sekarang kita tidak tahu ya, kadang kita nggak ngerti ya, ini gambar itu asli atau enggak gitu. Sering menduga-duga ini gambar asli atau enggak gitu. Soalnya sangat mirip ya sekarang ya, sangat mirip sekali antara gambar yang beneran difoto dengan apa istilahnya ya, gambar hasil generetan itu sangat mirip ya. Oleh karena itu memang ya itu ada potensi dampak negatif yang bisa dilakukan dari situ. Makanya kita perlu belajar ya, belajar tentang ya ini, tentang AI itu sendiri dan gimana baiknya menggunakannya. Kemudian apa-apa saja yang mungkin bisa membuat dampak negatif. Barangkali nanti kita adalah salah satu ya, mungkin salah satu yang mungkin dirugikan dengan dampak negatif tersebut. Nah, itu kan ketika kita lebih tahu di awal itu bisa kita hindari. Begitu. Bahkan ini juga ya di mahasiswa itu ya, bahkan mungkin di siswa itu juga pinter ya, bahkan lebih pinter dari kita gitu ya sebagai pengajarnya ya. Pokoknya pinter-pinteran sekarang ya. Jadi pinter-pinteran menggunakan AI. Pokoknya semuanya mereka ada AI gitu lah. Terus kemudian menjadi menggampangkan ya mereka ya, menggampangkan. Oh ini gampang lah, nanti saya tanya ke ChatGPT beres gitu ya. Cuma kan biasanya mereka menjadi apa ya, pragmatik gitu ya. Pokoknya tak lempar ke AI beres semuanya. Nah, padahal kan yang lebih penting adalah proses belajarnya gitu ya. Nah, kalau dimanfaatkan dengan benar kan sebenarnya AI ini bisa menjelaskan, oh tolong jelaskan ini, dia menjelaskan dengan runtut. Yang sering terjadi memang karena oleh AI sudah selesai, sehingga mereka cuman pokoknya jawab lewat AI, kemudian ada soal ya dikerjakan lewat itu dan seterusnya, sehingga apa ya, menjadi cenderung lebih bergantung gitu ya, sehingga semangat juangnya itu menjadi berkurang karena sudah bergantung tadi. Nah, begitu. Nah, ini juga salah satunya juga penyebaran misinformasi. Soalnya tadi ya banyak gambar yang mungkin
di apa ya, diedit dengan AI ini. Juga dampaknya yang konon katanya ini bisa menggantikan manusia gitu ya, menggantikan terhadap pekerjaan manusia. Dan nanti lapangan pekerjaan jadi semakin berkurang karena sudah digantikan mesin atau KA ini ya, kecerdasan artifisial ini. Nah, itu juga isu-isu ya atau dampak yang mungkin bisa terjadi. Tapi saya kira kalau sampai menggantikan sampai sejauh itu saya kira belum ya atau enggak ya, enggak 100% mungkin ya. Soalnya kan yang membuat si KA ya atau kecerdasan artifisial ini kan juga manusia. Dan yang mengontrolnya kan juga nanti tetap manusia gitu ya. Kalau menggantikan mungkin iya di sebagian pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu bisa diganti mesin, lebih efektif digantikan mesin gitu. Tapi yang membutuhkan mungkin apa ya keterampilan-keterampilan tertentu yang perlu apa ya menggunakan masih menggunakan apa ya pikiran manusia dan juga hati nurani, nah, mungkin gitu nggak bakal digantikan 100% menurut saya. Begitu. Nah itu makanya kita di sini ya belajar tentang itu ya, tentang KA ini ya, atau tentang AI ini, agar nantinya ya minimal kita itu bisa tahu seperti apa AI itu, dan syukur-syukur bisa mengoperasikan atau membuatnya, sehingga nanti ya ini tidak tergeser gitu ya mungkin ya. Tidak tergeser kemudian lebih bijak gitu ya. Oh ini ternyata informasi palsu yang di-generate AI, dan seterusnya. Nah, ini silakan nanti mungkin dikerjakan saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin nanti eh diarahkan untuk ini ya, untuk diskusi terlebih dahulu. Oh, KA atau AI itu nanti seperti apa? Nah, misalkan ini yang ada di film fiksi atau film Hollywood gitu ya, itu kan nanti oh bisa lebih pintar dari manusia, bisa menggantikan dunianya manusia dan lain sebagainya. Itu nanti dituliskan di situ. Kemudian di sini, nah ini ya yang saya maksudkan tadi ya. Bahkan kita sendiri nggak tahu ya ini asli atau enggak itu ya. Orang ini tuh bahkan ada beneran atau enggak kita sekarang tidak tahu ya. Nah ini apa ini? Which face is real? Coba kita buka. Nah ini bahkan saya sedang menggunakan AI ya sekarang ya. Nah ini untuk bisa apa namanya yang awalnya gambar, kemudian bisa diekstraksi teksnya. Nah ini bahkan kita nggak tahu loh ini yang mana yang asli. Bisa cek klik ini. Ah, oke. Nah ini menarik ya ini ya. Nah salah ya. Ternyata yang ini. Nah begitu. Nah ini contohnya tadi ya. Dampaknya terhadap kita sendiri mungkin di sekeliling kita juga sudah banyak ya AI seperti ini. Yaitu kita wajib bisa menggunakannya dengan bijak dan apa ya, nanti harapannya siswa-siswa itu atau murid-murid itu juga bisa
tahu gitu ya, tahu bagaimana menggunakannya begitu. Selain tadi kebermanfaatan positifnya, di situ ada potensi dampak negatifnya. Begitu. Nah, ini mulai lebih ke teknis ya. Ini bagaimana cara kerja ya, atau dibalik kecerdasan artifisial itu kok bisa cerdas itu bagaimana. Nah, mungkin tadi sudah apa namanya saya sedikit singgung juga ya. KA itu bisa pinter, kenapa? Mengapa KA bisa bekerja seperti itu? Nah, itu karena dia sudah belajar dari data dan menyesuaikan apa namanya outputannya ya atau luaran yang dia berikan itu berdasarkan datanya dia. Berdasarkan entah itu pola-polanya atau nanti menggabung-gabungkan informasi yang ada di sana. Nah, itu nanti apa namanya tekniknya atau cara-cara gimana dia belajarnya itu macam-macam. Tapi yang jelas kita memerlukan data untuk bisa membuat si AI ini pinter gitu ya. Atau istilahnya nanti kita akan melakukan pelatihan, training gitu ya. Kita melakukan training dari data kita lakukan training ke KA atau AI, nah itu nanti sehingga setelah dia belajar, nah itu nanti akan ada semacam istilahnya itu model ya Bapak Ibu. Istilahnya itu ada model yang sudah dilatih gitu ya, model yang sudah dilatih. Nah, model ini nanti dia bisa eh apa ya istilahnya, ya, bisa menjawab atau bisa menghasilkan output sesuai dengan data yang kita latih. Misalkan kita melatih gitu ya. Oh, ini gambar apel, ini gambar jeruk gitu ya. Kita latih ke AI ini tadi. Nah, kita latih, kita training ke AI, kemudian kita simpen gitu ya, kita save gitu ya. Gampangnya kita save itu. Nah, setelah kita simpen tadi, ini istilahnya itu suatu model gitu ya, model kecerdasan buatan. Nah, kalau di ya mungkin pernah mendengar istilah ini ya, ChatGPT itu kan ada model yang versi 5, model yang versi 3, model yang versi 4. Nah, itu sama ya, modelnya itu adalah yang sudah mereka latih tadi. Yang versi 5 mungkin nanti data latihnya seperti apa. Mungkin dilatih lebih banyak atau dilatih bagaimana. Yang versi 4 mungkin ya bagaimana beda lagi gitu ya. Itu namanya model. Model ini adalah suatu tadi ya kecerdasan artifisial yang sudah kita latih dengan data, kemudian kita save gitu ya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, itu nanti dia bisa ya tadi menjawab apa yang kita tanyakan. Misalkan tadi kita latih foto apel dan juga jeruk gitu ya. Nah, nanti setelah kita latih apel dan jeruk itu tadi, kita save menjadi suatu model, kita nanya, ini kita masukkan gambar gitu ya. Ini gambar apa nih gitu. Nah, nanti kalau ada gambar jeruk bisa mendeteksi, oh itu gambar jeruk gitu. Nah, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini ya, contohnya tadi ya. Prinsip utama KA adalah belajar seperti manusia. Manusia mengenali buah apel bukan karena selalu diberitahu ciri-ciri apel, namun sering melihat dan membandingkan berbagai gambar atau benda nyata apel. Nah, tadi. Nah, gini ya, contoh prinsipnya seperti ini. eh jadi si AI-nya ya, ini seolah-olah AI gitu ya, si robotnya itu. Ketika kita sudah memberikan dia, oh apel tuh kayak gini gitu. Gambarnya apel tuh ini gitu ya. Nah, kemudian dia sudah tahu ya, sudah pinter, sudah dilatih tadi kan. Nah, suatu saat kita nanya, oh ini gambar apa? Apel itu. Oh ini
kita masukkan gambar yang lainnya. Oh, ini gambar jeruk, ini gambar apa? Itu sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Alur kerjanya ada 4. Jadi kumpulan data, hal pertama yang perlu kita punya yaitu data ya. Data apa ya tergantung kita mau membuat AI yang seperti apa. Kalau misalkan kita mau mendeteksi gambar jeruk atau apel, lah berarti kita perlu mengumpulkan data gambar apel, ini gambar jeruk, ini gambar apa gitu ya. Ya mungkin kalau di dalam pembelajaran mungkin nanti mendeteksi hewan-hewan gitu ya. Ini hewan kucing, ini anjing, ini ayam, ini kuda dan seterusnya. Nah, itu kita punya datanya terlebih dahulu. Soalnya pada dasarnya AI itu kan ya apanya ya, core-nya ya atau intinya adalah data kan. Jadi seberapa pinter dia menjadi suatu AI itu kan seberapa bagus data kita gitu ya. Dan nanti kalau garbage in, garbage out gitu ya. Kalau kita memasukkan datanya itu data sampah, ya dia akan menjadi outputannya nanti mengklasifikasinya ya jelek gitu. Begitu. Jadi intinya adalah di datanya. Menurut saya pribadi intinya adalah di data. Algoritma apapun itu deep learning, machine learning, apa gitu ya, jaringan saraf tiruan. Nah, itu kan sebenarnya cara dia belajar gitu ya. Cara dia belajar, cara dia mengenali data kita. Cuma seberapa bagusnya ya berdasarkan datanya gitu ya. Makanya kan ada istilah data itu is the new gold gitu ya. Emas yang baru ya itu ya ada benernya juga. Karena kalau kita punya data itu kan punya informasi yang seperti apa itu bisa kita buat ini. Dan contohnya ChatGPT itu kan dia hanya punya data ya, dan juga dia menggabungkan dengan tadi metode untuk belajarnya. Kemudian dia punya suatu produk namanya ChatGPT itu. Nah, sebenarnya core-nya kan dia datanya itu. Ya selain cara dia melatihnya ya, begitu. Nah kemudian dia setelah kita ngumpulin data, ceritanya kita mau membuat deteksi hewan-hewan gitu ya, punya ayam dan juga tadi ya banyak kucing, bebek, anjing dan seterusnya. Data sudah ada, kemudian tadi ada proses namanya training ya atau latih. Jadi kita data yang sudah kita punya, kita latih ke mesinnya tadi ya, sorry ke komputernya. Kita latih ke komputernya agar dia belajar mencari apanya ya, polanya gitu ya. Oh kalau kalau bentukannya apa namanya paruhnya panjang itu ternyata ini. Kalau kakinya 4 ternyata kucing gitu. Kalau gimana ya? Ya itu ciri-cirinya ya atau dia mempelajari polanya untuk membedakan ke misalkan nanti ada 5 hewan yang berbeda, itu nanti dia akan belajar untuk mencari polanya. Oh kalau kucing itu gambarnya yang kayak gini, kalau bebek itu gambarnya yang kayak gini, kayak gitu. Nah tadi setelah kita latih selesai gitu ya ceritanya, latihannya selesai, trainingnya selesai. Nah, kemudian kita save gitu ya. eh Apa namanya informasi yang sudah dia pelajari itu kita save gitu ya. Nah, save-saveannya ini tuh namanya model. Istilahnya model gitu ya. Atau hasil pemahaman dia dari proses belajarnya itu namanya model. Nah, model ini nanti yang dia bisa istilahnya itu menebak gitu ya. Menebak atau dia bisa mengambil keputusan ketika kita tanyai. Atau istilah teknisnya itu bisa memprediksi. Nah, tadi ya sudah kita latih, kita save menjadi suatu model, kemudian kita nanya sama dia, kalau gambar kayak gini tuh, ini gambar apa ya? Nah, gitu dia setelah itu tadi melakukan prediksi gitu ya, melakukan prediksi. Oh dari data ini adalah gambar kucing. Gitu. Nah itu tadi yang dilakukan adalah membuat keputusan atau membuat prediksi dari hasil belajarnya dia. Oh ini adalah kucing. Gitu. Jadi kayak gitu ya, alur kerjanya KA itu secara umum seperti itu. Bagaimana KA pinter ya dia dimulai dari data.
yang banyak dulu. Begitu. Kemudian, nah ini bedanya kalau pemrograman biasa. Kalau pemrograman biasa dia apa ya? Sesuatu suatu program itu dia menjalankan secara apa ya? Secara eksplisit ya. Eksplisit itu dalam artian secara langsung gitu ya. Kalau saya nulisnya instruksinya ambil ini, kemudian cetak ini, kalikan ini, dan seterusnya. Ah, ya itu yang dia lakukan gitu ya. Nggak ada proses belajar di sana, nggak ada reasoningnya gitu ya. Jadi ya dia hanya bisa melakukan apa yang sudah dia program. Nah, kalau di machine learning kan setelah kita tadi ya masukkan data gitu, nah dia bisa menghasilkan output sesuai ini ya hasil belajarnya dia gitu. Kalau program biasa, nah itu ya dia hanya apa ya, ya program yang melakukan instruksi yang sudah dibuat itu, sudah dibuat sebelumnya. Begitu. Kalau ini contohnya apa ini? Oh ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kalkulator dia penjumlahan pengurangan berdasarkan apa yang sudah diprogram gitu. Kemudian, nah ini masih scratch ya. Nah, kali ini kita akan belajar. Nah, ini mungkin sambil dipraktekkan ya, atau nanti bisa barangkali bisa diputar ulang videonya. Jadi di sini kita ceritanya, nah tadi ya, yang sudah saya jelaskan kita mau membuat apa namanya KA atau kecerdasan artifisial yang dia itu bisa nebak gitu ya, bisa memprediksi. Oh ini tuh dia Pokemon misalkan Pikachu gitu ya. Nah ini Pikachu ini kan termasuk ke dalam Pokemon yang listrik gitu ya. Contohnya Pokemon ya ini kebetulan ya. Nggak apa-apa ya, mungkin nanti disesuaikan saja. Contohnya adalah Pokemon Pikachu gitu ya. Pikachu ini kan dia jenisnya listrik. Nah, nanti di sini kita mau nyoba ceritanya eh kita masukkan data latih Pokemon-Pokemon yang banyak gitu ya. Pokemon-Pokemon yang banyak, kemudian setelah itu si modelnya tadi yang sudah kita latih dia bisa menebak, oh kalau nanti kita masukkan Pikachu, oh ini dia masuk ke Pokemon elektrik gitu. Seperti itu. Nah, ini ada banyak jenisnya. Oke, kemudian nah ini. Nah, nanti informasi itu sebenarnya kan kita bisa dapatkan di ini Pokemon database ini namanya. Ah, oke, kita ada ini enggak ya? Oke, kayaknya terakhir sampai itu ya. Oh iya, terakhir di situ. Oke, kita coba ya kalau gitu ya. Oke, caranya tadi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan kita mau melakukan apa. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, kita buka ini. Machine Learning for Kids. Nah, ini menarik ya ini nanti. Bisa di copy ini. Diklik juga nggak bisa ya. Ya, nggak bisa diklik. Duh. Oke, kita buka Machine Learning for Kids. Ya, ini tab aja. Nah, ini. Kita coba yang ini aja. Try it now. Nah, kemudian kita
coba ya, kita mau mencoba yang sudah dibuatkan saja. Nah, misalkan nanti mau membuat sendiri bisa di sini. Nah, kita nyoba yang sudah dibuatkan saja. Jadi kita yang copy template. Nah, ini beberapa skenario sudah disiapkan. Contohnya ini mendeteksi kucing dan anjing. Kalau ini apa ini? Oh, Titanic gitu ya. Memprediksi di Titanic itu siapa yang eh apa namanya selamat gitu ya dari peristiwa Titanic. Nah, ini banyak ya. Banyak sekali di sini yang bisa Bapak Ibu coba barangkali nanti cocok ya untuk diterapkan waktu mengajar. Nah, ini ada hand gesture juga. Nah, ini kita mau nyoba yang Pokemon image. Kita klik. Nah, ini ya. Tadi kita klik di bagian ini. Kemudian kita klik yang store on your computer saja karena tadi kita tidak login ya. Oke, nah ini ditunggu dulu. Nah, ini setelah itu nah ini sudah muncul ya, sudah di ibaratnya kita copy gitu ya, kita copy skenario-nya. Nah, kemudian ini ada penjelasannya ya. Jadi kita akan recognizing images as very rock and for other classes. Jadi ceritanya dari Pokemon tadi kita akan klasifikasikan itu ke dalam ini ya, kategori beberapa kategori ini ya. Contohnya Pokemon batu, kemudian listrik dan seterusnya. Kita klik aja. Nah, yang perlu pertama kali kita lakukan ini, klik yang train ya, kita latih dulu. Nah, di sini karena kita menggunakan template, jadi di sini sudah disediakan beberapa gambar latih ya istilahnya ya, karena kita nanti akan gunakan untuk melatih. Jadi di sini istilahnya itu gambar latih. Nah, dari gambar latih ini ya, atau data latih ya saya nyebutnya, atau biasa juga disebut dataset ya, karena ini kan suatu set of data gitu ya atau dataset biasanya nyebutnya atau lebih gampangnya kita sebut data latih ya karena kita akan menggunakan data ini untuk proses pelatihan. Nah, di sini ada beberapa data latih ya. Data latihnya itu ya ini gambar-gambar banyak ini dan itu dikategorikan ke dalam beberapa kategori ini ya. Ada fairy, rock, steel, water, fire. Nah, ini ya beberapa kategori gambar ini. Elektrik. Nah, ini biasanya kita sebut label. Nah, ini labelnya fairy, labelnya rock, labelnya steel gitu ya. Jadi kelompok gambar ini, misalkan yang Pokemon batu itu kita beri label semuanya ya. Oh ini Pokemon batu, ini Pokemon batu, ini Pokemon batu untuk semua gambar yang ada di dalam kategori ini. Begitu juga yang water, fire, dan seterusnya. Nah, itu kita beri label. Gitu ya. Nah, ini data latih itu seperti itu. Jadi sebelum kita latih ya, contohnya ini untuk mengkategorikan ya. Jadinya kita kasih tahu dulu. Oh ini tuh untuk yang kategori Pokemon batu itu yang kayak gini. Nah, kategori Pokemon air tuh yang kayak gini. Nah, makanya kan kita beri label biar dia tahu gitu ya. Oh ini tuh Pokemon batu gitu ya. Kita beri label ini dan datanya seperti ini. Bisa ditambahkan juga. Kemudian setelah itu kita ini ya kita klik yang Learn and Test. Nah, ini ya. Nah, ini kan tadi kita sudah ceritanya sudah mengumpulkan gambar. Nah, ini ada 14 gambar kategori ini, 27 gambar kategori Pokemon batu, 19 Pokemon Steel, 26 dan seterusnya. Nah, secara best practice ya Bapak Ibu biasanya agar si AI-nya ini atau KA-nya itu bisa memilih dengan akurat, itu biasanya jumlah datanya harus sama. Sebisa mungkin disamakan. Jadi misalkan nanti 26 ya 26 semua. Supaya nanti balance gitu ya. Datasetnya balance. Sehingga nanti
eh si apa namanya AI-nya itu tidak apa ya, tidak cenderung ke salah satu gitu ya. Kalau dia dilatih semakin banyak di salah satu kategori, otomatis kan dia lebih pintar di satu kategori gitu ya. Nah, otomatis dia nanti ketika kita tanya cenderung ke kategori yang lebih banyak. Nah, ini best practice saja. Sharing apa ya best practice-nya. Cuma di sini nggak apa-apa, kita datanya masih seperti ini. Nah, kemudian kita klik train new machine learning model. Kita klik ya. Nah, ini ceritanya kita mau nge-training tadi, kita mau latih menggunakan machine learning tadi ya. Nah, kita klik. Sama ya. Nah, ini nanti juga bisa digabungkan ke Scratch ya. Jadi yang sudah dipelajari kemarin, nanti kita bisa gabungkan ke Scratch. Cuma nanti kayaknya terlalu panjang ya ini ya untuk yang ke Scratch. Nggak apa nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri berdasarkan modulnya ini. Nah, cuma saya mau mencontohkan ini saja, yang secara langsung aja ya. Secara langsung, ini sudah ya. Nah, ini baru proses trainingnya. Nah, sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, tadi kan sudah punya datanya kita kategorikan, kita beri label, kemudian setelah itu kita latih ya, kita training. Setelah di training kan nanti menjadi model gitu ya. Nah, setelah menjadi model, selanjutnya dia harusnya bisa mengkategorikan gitu ya, mengklasifikasikan suatu gambar Pokemon itu nanti dia masuk ke kategori apa. Nah, karena kan sudah kita latih ya, harusnya dia pinter. Nah, saya mau nyari gambar Pokemon sekarang. Itu di Pokemon Database. Nah, ini kita searching aja ya, Pokemon Database. Nah, di sini di awal. Di yang nomor satu nih ya, PokemonDB.net. Terus saya random aja ya, misalkan Fire gitu ya. Kategori Fire, saya klik tadi. Terus saya mau yang Charmander. Charmander ini Pokemon yang basic ya. Nanti ada evolusinya. Nah, ini Charmeleon dan Charizard ini. Nah, saya yang ini aja. Charmander. Nah, ini ya gambarnya ya. Saya mau copy URL gambarnya ini. Caranya gimana? Nah, ini ya, saya klik kanan. Kemudian biar gampang ini aja ya. Open image in new tab. Untuk buka di tab baru. Oh, ini ya, yang kecil ya. Biar yang besar berarti, aduh. Berarti saya copy image address, dia hasilnya apa? Oh, ini juga. Oh, berarti diklik dulu kayaknya ya. Nah, diklik dulu, Bapak Ibu. Diklik dulu, kemudian ini saya klik kanan, open image in new tab. Nah, ini ya. Kemudian, nah ini URL-nya ini yang akan saya ambil. Saya klik kanan, copy. Setelah itu saya masukkan ke tadi, ke mesin learning yang sudah dibuat tadi. Nah, ini saya paste di sini ya. Set. Nah, kemudian saya tes. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini adalah step yang nomor 4 ya berarti ya. Step nomor 4. Nah, ini prediksi atau keputusan. Ketika dihadapkan data baru, KA menggunakan model tadi untuk mengambil keputusan atau menghasilkan output. Nah, kita coba. Kita coba ini tes with BBB. Nah, dia nanti eh tahu gitu ya kategorinya apa. Nah, ini dia ternyata salah ya mengkategorikannya sebagai water. Tadi. Nah, ini eh
banyak hal ya yang memungkinkan kenapa dia dikategorikan sebagai voter. Bisa jadi datanya tadi ada yang salah. Bisa jadi karena dia lebih banyak sehingga dia cenderung milih yang itu. Banyak hal ya yang terjadi ya. Tapi yang jelas setelah kita latih, dia bisa memprediksi. Oh ini ternyata Pokemon jenis air gitu ya. Ya walaupun prediksinya salah ya. Nah ini juga salah satu hal kenapa kita nggak boleh 100% percaya dengan AI ini. Padahal udah ini loh, ada... Oh mungkin karena mirip dengan ini. Apa namanya tuh? Nah mirip dengan Squirrel ini ya. Squirtle ini ya. Kita coba lagi ya. Kalau Squirtle dia bisa nggak? Nah, ini gambarnya sih Squirtle. Saya klik kanan, copy. Saya masukkan ke sini. Gitu. Udah saya klik lagi. Oh, bener ya, dia water ya. Coba apa lagi? Misalkan Pikachu ya, nyoba Pikachu. Berarti dia elektrik. Mana Pikachu? Oke, ini saya open image in new tab. Kemudian ini saya copy. Dan saya paste. Nah, bener ya, elektrik ya. Oke, begitu. Mungkin ya untuk kali ini, untuk pengenalan gimana AI itu digunakan, bagaimana AI itu bekerja, dan kita sudah membuat AI ya pada dasarnya kita membuat suatu KA atau AI, ya, karena tadi kita sudah melakukan pelatihan juga ya, walaupun sudah dari template ya. Sebenarnya ini bisa kita modifikasi sendiri, menggunakan gambar kita sendiri ya, misalkan ya, atau menggunakan foto-foto yang kita punya ini juga bisa menggunakan webcam ya mungkin lebih interaktif ya kalau menggunakan webcam ini kan ini saya bisa ini oh karena dipakai ya kan dipakai untuk Zoom jadi nggak bisa jadi nanti bisa menggunakan webcam misalkan nanti ya kita punya media ya atau alat peraga untuk pembelajaran ya itu nanti bisa kita ya mungkin kita siapkan dulu fotonya kemudian kita buat dataset latih tadi. Kemudian kita latih dulu. Nah, setelah itu nanti mungkin mencetak beberapa apa namanya gambar latihnya, kemudian menggunakan webcam gitu. Nah, kan lebih menarik ya, lebih interaktif gitu. Kemudian udah ya, kalau gitu materinya saya kira sudah mencakup semuanya. Oke, begitu Bapak Ibu saya kira untuk materi ya. Hari ini. eh Mungkin ada yang didiskusikan dulu, yang ditanyakan. Oke, kalau belum ada ya. Oke, kalau belum ada, ya sudah mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin nanti barangkali Bapak Ibu bisa ulang kembali ya seperti biasa. Ini video-videonya itu sudah saya upload ya. Sudah saya upload. eh saya pindahkan ke YouTube ya. Soalnya kalau di Zoom itu kan perlu menggunakan kata sandi. Nah, kata sandinya itu yang tidak bisa dimasukkan ke sini. Informasi kata sandinya kan nggak bisa dimasukkan ke sini. Jadi saya upload saja ke YouTube. Nah, nanti silakan dicek satu persatu ya, barangkali pengen mereview ulang. Kemudian, udah ya, cukup ya untuk hari ini. eh Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing saja ya dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti bermanfaat.
untuk Bapak Ibu. Kemudian apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf dalam menyampaikan dalam apa namanya yang saya lakukan ya. Barangkali ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Oh tadi belum saya screenshot ya. Oh ya, mohon maaf. Oh ya Bapak Ibu yang bisa on cam dimohon untuk on cam ya. Ini mau saya screenshot untuk laporan seperti biasa. Oke, nah oke saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gitu aja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu, Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Saya akhiri ya untuk meetingnya. Iya, Terima Pak. kasih. wabarakatuh. Bapak, makasih.